Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yawmiyah Minas Sunani Wal Ahkam Syar'iyyah. Kita telah sampai pada bab fadlul jamaah, fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah. Dibaca hadisnya. Fadlu salatil jamaati, keutamaan salat berjamaah. Dibaca. Wa khutta anhu lam tazal fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah. Semoga bab ini menjadikan motivasi bagi kita untuk senantiasa senang, ya, menambah rasa cinta, rasa semangat untuk melangkahkan kaki salat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli, salatnya seseorang, fi jama'atin, dalam berjamaah, tudha'afu, dilipat gandakan, ditikelkan, ala salatihi, atas salatnya, fi baitihi, di rumahnya, wa fi sukihi, dan di pasarnya, khamsan wa ishrina di'fan atau du'fan atau du'fan salatnya. Allahumma salli alaihi, mereka berkata, ya Allah, berilah ia rahmat. Wala yazalu ahadukum fi salatin, dan tidak henti-hentinya salah seorang di antara kalian dianggap, dicatat tetap dalam keadaan salat, man tadharas salata, selama ia menunggu salat. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Subhanallah, inilah para keutamaan salat berjamaah, di mana salat berjamaah di masjid. Ini fadilahnya di masjid para jamaah, ya. Tetapi kalau seandainya salat berjamaah itu di rumah, salatnya sah, salat jamaahnya sah.
Tetapi rekomendasi sunnah di sini adalah berangkat menuju ke masjid, ya. Jadi jangan dibiasakan mengadakan sholat berjamaah di rumah selama ke masjid itu bisa. Kalau ke masjid memang rawan, nah seperti sekarang adanya virus Veronica, virus virus corona, ya. Maka para ulama mempunyai semacam ijma, ya, keputusan agar kaum muslimin salat di rumah. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena ada masalah, ya. Kalau misalnya sudah sangat-sangat berbahaya, ya. Cuman sekarang masih belum seperti itu. Tapi tetap harus hati-hati. Seperti misalnya jaga kesehatan. Masing-masing jamaah berusaha sering cuci tangan, kemudian pola makan, dan tidak keluyuran. Tidak keluyuran. Keluyuran itu seperti apa? Biasanya senang ke mall-mall misalnya, ya. Biasanya suka belanja ke sana misalnya. Sudah sekarang nggak usah ke sana. Nggak usah ke mall-mall, nggak usah ke tempat-tempat ramai. Apalagi yang ada maksiat-maksiatnya itu. Mereka adalah virus-virus corona mereka. Belum kena aja mereka sudah virus corona. Belum kena itu. Saya ngisi di ini para jamaah, ngisi di Tunjungan Plaza. Ya gara-gara saya pengajian itu ditutup. Kenapa? Karena saya mau menjelaskan tentang fadilahnya salat berjamaah. Itu pelajaran fikih gitu. Kemudian ada bab tentang bagaimana ketika di perjalanan, bagaimana ketika jihad misalnya, bagaimana cara sholatnya. Nah kebetulan ternyata di masjid itu ada orang yang, kata panitia, memang ada orang yang mencari-cari kesalahan, mantan dia, mencari-cari kesalahan untuk dilaporkan. Ya saya sih cuek saja, karena dia terus ikut ngaji, siapa tahu dapat ilmu gitu, ya. Begitu sudah sampai ke adab kalimat jihad, wah kena itu. Padahal setelah diusut-usut mereka juga gak manggil saya. Kenapa? Karena babnya itu lain gitu loh. Bab sholat bagaimana ketika di perjalanan atau dalam medan jihad. Kan ada toh sholat ketika di peperangan, ada nggak? Sholatul khauf, ya kan? Nah waktu itu kalau menerangkan sholat khauf mesti ada kata jihad, kan gitu ya, perang gitu ya. Wah itu dijadikan, diklaim sebagai untuk membuyarkan pengajiannya. Tapi tidak apa-apa kan, berarti kenapa? Karena memang masalahnya masalah fikih gitu loh. Itu di Tunjungan Plaza ya. Sampai sekarang nggak ada kajian itu. Ya juga kesalahan teman-teman ketika sudah ada gayung, ya, sudah ada kesempatan untuk boleh ngaji, kemudian mendatangkan dari luar, ya, dari luar, kemudian jilbab, cadar, macam-macam kelihatan gitu loh, kelihatan Ini yang membuat mereka akhirnya takut gitu. Nah, sebagaimana sering kita di sebuah masjid, ya, baru bisa masuk masjid, terus diperbolehkan sudah, wah macam-macam. Ini kan watak kita kan, ya, nggak sabar ya. Semoga di sini sabar semua gitu ya. Lah ini para jemaah, iya akhirnya dihentikan salat berjamaah itu. Jadi seperti sekarang ini misalnya, ya, karena memang pertimbangan. Ya, di Jakarta sudah, di Saudi sudah. Ya, para ulama bermusyawarah dalam masalah ini. Dari mana tinjauannya? Banyak sekali. Di samping hadis juga pendapat ulama salaf. Kalau hadisnya dikatakan ketika ada hujan misalnya, ya, boleh kita sholat di rumah. Hujannya terus, ya, atau jalan macet sekali. Ya, hari ini sholat Jumat misalnya atau jamaah, tapi untuk akses ke masjid
Sudah diupayakan berangkat sejam sebelumnya masih belum sampai. Kenapa? Kebetulan macet sekali. Ada masalah, ada jalan yang rusak atau apa. Nah, kemudian pertimbangan waktu, wah ini sholat jamaah di rumah. Atau becek dan berbahaya. Tidak menutup kemungkinan. Hujan lebat, saat itulah kita boleh sholat di rumah. Sampai azan ditambah dengan apa? Sallu fi rihalikum atau fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, begitu. Jadi kalau ada masalah, sesuatu yang memang menjadi penghalang, boleh. Apalagi kalau mematikan. Nah ini kalau berpotensi mematikan. Makanya keputusan ulama sekarang ini bagi kita umat Islam bukan sesuatu yang aib gitu loh. Bukan sesuatu yang aib. Apalagi hal itu sudah disepakati oleh pemerintah lagi. Saat inilah mengamalkan ayat apa tentang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, wa ulil amri minkum saat seperti ini masuk itu. Ini bagi kaum muslimin ya. Bukan berarti kemudian menista agama, bukan. Di dalam Islam luas sekali. Sebagaimana menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Bagi kaum muslimin 29 atau 30 wajar. Yang 29 sah, yang 30 sah. Yang tidak sah itu kalau 6 bulan sebelumnya sudah menentukan. Ramadan jatuh hari Senin. Gara-gara pakai apa? Pakai alat untuk melihat bintang itu ya. Kalau kita mengikuti pakai alat ya boleh-boleh bisa-bisa saja, bukan boleh. Bisa-bisa saja, kita semua nggak ada masalah. Semua setiap tahun tanggal hari Senin misalnya. Hari Senin, besok semuanya hari Selasa, besok semuanya hari Rabu. Semuanya nggak ada masalah. Ya bisa-bisa saja kalau kita mau pakai alat. Karena sudah bisa dihitung. Bulan ini sekian derajat, bulan berikutnya sekian derajat, bulan berikutnya pas puasa jatuhnya sekian derajat. Sudah kok. Itu sudah ilmu kok. Ya, angkatan laut itu kalau di laut itu. Matahari kurang 5 menit, mereka tahu. Dari alat itu, kurang 5 menit itu tahu. Keluar matahari. Tahu mereka. Ya. Apakah menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan alat itu tidak bisa? Bisa. Gerhana matahari yang kurang sekian saja sudah diprediksikan. Betul nggak kira-kira? Itu perputaran ini sudah dihitung sudah. Makanya di kalender kita sudah ada ini gerhana. Sudah ada itu dan benar gitu. Karena sudah ada hitungannya. Sebab bintang itu sudah ada, misalnya ini 1000 tahun, ini 2000 tahun, berdasarkan pengalaman yang sudah lalu. Maka sudah diperkirakan itu. Ada alatnya. Tetapi kita diuji oleh Allah di sini. Ujiannya apa? Loyalitas terhadap dan sunnah. Bagaimana kita komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di masa itu tidak pernah pakai alat. Selalu beliau memandang dengan mata. Sampai mengatakan sumu liru'yatikum wa aftiru liru'yatikum. Berpuasalah kalian dengan ru'yah kalian. Dan berbukalah kalian dengan ru'yah kalian. Ini kuat hadis ini. Nah di sini kita diuji gitu loh. Supaya apa? Supaya setiap kita mau berpuasa itu ada ibadah ru'yatul hilal. Ada ibadah ru'yatul hilal. Bukan soal sekarang kan sudah ada alat canggih, kenapa masih ke laut? Kenapa masih harus melihat bulan? Wah ini sampai saya pernah debat itu, tapi lewat HP.
Akhirnya apa, pulsanya nggak cukup, waduh nggak selesai kalau lihat HP itu. Tapi ya pedes juga. Mereka yang ngotot dengan pakai alat canggih, bangga dengan alat canggih. Wah, ini kemudian sampai dia mengatakan orang yang masih pakai ruqyah itu Islamnya Islam ortodok katanya. Wah, kemudian ini dia seorang dai dia, tapi dai dari golongan sebelah gitu loh. Saya katakan, loh Ustaz, kok dikatakan ortodok? Ini maknanya saja ya. Berarti Rasulullah itu ortodok dong. Apa kata dia? Bukan, tapi kamu yang berpikiran cetek itu katanya. Berpikiran apa ya istilahnya? Kuno katanya. Ibarat sekarang ini sudah pakai piring makan, kamu masih pakai batok. Wallahi, pakai daun pisang katanya. Wah, ini orang ini pinter ngeles ini orang ini. Ya, cuma kalau nggak ketemu langsung itu nggak enak ya. Jadi ini yang namanya arogan namanya. Sehingga apa, pakai alat itu bangga? Tidak, bukan masalah kebanggaan, bukan. Bagaimana kita komitmen mengikuti sunnah Nabi, para sahabat. Tidak ada satupun dalam fikih ulama Islam yang merekomendasikan pakai alat. Nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam, tidak ada yang kemudian menggunakan alat. Kecuali satu kalimat saja, masalah hisab. Masalah hisab. Karena penentuan kalender itu dengan hisab. Ya, hisab itu apa ya istilahnya? Bahasa lain. Ada ru'yah, ada hisab gitu ya. Jadi memang sudah dihitung. Nah, ini. Terus gimana larinya ke hisab? Ada satu pendapat dan bisa dilihat di kitabnya Al-Qurtubi itu ya. Nah, ini kapan ada ulama merekomendasikan ke hisab? Setelah melihat ternyata mendung. Setelah melihat ternyata mendung, maka ada sebagian yang mengatakan kembalilah ke hisab, tidak apa-apa. Nah, ini ada sebagian pendapat. Tetapi itu sebagian saja. Sedangkan mayoritas ahlu sunnah, para ulama tidak. Kenapa? Karena ilmu itu tidak hanya sebatas itu. Ilmu tentang masalah masuk Ramadan atau keluar Ramadan itu ada lagi hadis yang mengatakan fa in humma alaikum fakdurulah. Ya, ini satu. Jika terjadi mendung, ya, jika terjadi mendung, maka perkirakanlah. Kata fakdurulah inilah yang menyebabkan sampai ada yang mengatakan boleh kembali ke hisab. Ya, ini ada yang seperti itu. Tetapi masalahnya kalau hanya seandainya cuman satu hadis ini saja, cuman kata fakdurulah, maka perkirakanlah, sangat memungkinkan kembali ke hisab. Ya, bahasa lain hisab itu apa saya lupa itu ya. Sangat memungkinkan kembali ke hisab. Kalau seandainya hanya ada satu hadis, apabila terjadi mendung fakdurulah, perkirakanlah. Kenapa? Karena ternyata tidak hanya satu hadis. Berarti dalam masalah hukum para jamaah, dalam masalah hukum kita ini tidak boleh semata-mata wes kalau begitu begini saja. Nah, tidak boleh. Lihat dulu, masih adakah dalil yang mengharuskan tidak harus seperti itu? Nah, itu harus ada. Tidak boleh dalam masalah hukum itu tergesa-gesa. Ini jawaban yang paling pas. Tentang apabila terjadi mendung, fakdurulah, perkirakanlah. Ini ternyata tidak hanya sendiri. Kan? Wa in humma alaikum fa'akmilul iddata 30 yauman. Au kama qala. Apabila terjadi mendung, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Nah, ini para jemaah, dua hadis ini. Ini dalam masalah Ramadan ya. Di sini ada
Kita harus hati-hati. Ya kalau hadis fakdurulah tadi disodorkan kepada orang yang selama ini menghitung belum apa-apa, 6 bulan sebelumnya sudah menentukan Ramadan jatuh tanggal sekian, mungkin ini senang sekali, wah ini hadisnya begitu. Tapi kenapa? Mereka orang yang tergesa-gesa dalam masalah hukum. Bukan. Supaya kita tetap di atas kebenaran. Lihat dulu, ada enggak dalil lain yang terkait dengan itu? Yang lebih kuat. Wah ternyata ada. Hadis yang pertama kata Nabi, fa in ghumma alaikum faqdurulah. Jika terjadi mendung di antara kalian maka perkirakanlah, ya dikira-kira. Ternyata ada hadis yang lebih kuat lagi, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30 yauman. Kalau terjadi mendung di antara kalian maka sempurnakan hitungannya menjadi 30 hari. Tadinya kan 29. Wah, kok ternyata mendung, lengkapi sekalian 30. Nah, ini para jamaah, seharusnya hadis ini juga tetap dipakai. Sehingga tidak serta-merta begitu mendung, wah langsung aja pakai hisab aja. Jangan. Urusan agama ini beda dengan urusan dunia. Nah, di sini para jamaah. Ya, kembali kepada bab salat berjamaah. Ya, salat berjamaah juga demikian. Wajib pertama, langkah pertama ke masjid. Bukan wajib ya, afdal pertama ke masjid. Kalau berjamaah di rumah, salat berjamaahnya diterima enggak? Boleh diterima. Tetapi sunnahnya untuk kaum laki-laki berangkat menuju masjid. Apalagi dalam rangka syiar. Apalagi fadilah melangkah menuju masjid sudah ada. Derajat, kemudian diampuni satu dosa. Belum lagi di sini ada hikmah berjamaah, sebagaimana hadis yang berikut nanti. Jadi disinilah letaknya, maka jangan membuat jamaah di rumah. Dan membuat jamaah di rumah sunnah yang berlaku ketika ada masalah, seperti hujan. Nah ini pernah juga di rumah Ummu Sulaim, Nabi diundang untuk salat berjamaah di rumah. Rumahnya Ummu Sulaim, Anas bin Malik, ya, ibunya Anas bin Malik. Nabi diundang khusus untuk salat berjamaah di rumah. Ini menunjukkan bahwa salat berjamaah di rumah juga benar, artinya sah. Tapi kemudian ada syiar masjid yang fadilahnya luar biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa pertama ke masjid. Dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai seperti yang pernah terjadi. Ada pertanyaan ketika saya ngaji di komplek AU, ya. Karena ngajinya itu terkadang di laut, komplek AL, terkadang di AD, komplek darat, ada angkatan udara, gitu ya. Alhamdulillah ngaji kita sudah di laut, darat dan udara ngaji kita. Ada pertanyaan, Ustadz, ini dalam rangka untuk ini pertanyaan maknanya dalam rangka untuk mendidik keluarga, maka saya sholat berjamaah di rumah setiap 5 waktu, sehingga istri anak-anak ikut berjamaah. Nah ini bagaimana hukumnya? Masya Allah, ya, menarik nggak ini kira-kira? Didik keluarga, mendidik keluarga, menarik sekali. Seandainya memang itu boleh, gitu. Kemudian saya katakan, ya, bahwasanya rekomendasi Islam adalah seorang laki-laki berangkat menuju masjid. Walau pernah Nabi mencontohkan ada sholat berjamaah di rumah. Ini artinya jangan kemudian sholat berjamaah di rumah. Ya, kenapa? Untuk apa dibangun masjid? Masjidnya megah, jamaahnya sholat berjamaah di rumah kecuali Jumatan toh. Lah kan masjidnya nggak ramai akhirnya, nggak ada syiar. Nah ini masalahnya. Jadi kalau bapak memang sholat di rumah, masjid nggak usah dibangun, begitu kan?
ya sudah, masjidnya nggak usah dibangun, sholat aja di rumah ini. Belum lagi kalau sholat berjamaah di masjid itu ada banyak timbangan. Pertama untuk Islam, ya. Kemudian ada pengangkatan satu derajat dan penghapusan satu dosa. Dan di sana ada malaikat yang berdoa untuk orang yang berjamaah ini. Dan di samping itu pula, bahwa orang yang berjalan menuju ke sholat berjamaah, Allah bangunkan istana di surga, di mana dalam hadis dikatakan bahwasanya man shalla, apa istilahnya, Allah akan, pada hadis yang sebelumnya, di mana barang siapa man ghada ilal masjidi, kata Rasulullah, man ghada ilal masjidi awraha, barang siapa pergi dan pulang dari masjid dalam keadaan berjamaah, a'addallahu lahu nazlatan kullama ghada awraha, Allah akan menyediakan untuknya sebuah istana, rumah megah di surga setiap berangkat ke masjid dan pulang dari masjid. Kan eman. Kalau kita sholat berjamaah di rumah, dapat nggak kira-kira istana ini? Nggak dapat. Betul nggak kira-kira? Kalau kita sholatnya di rumah, kita nggak dapat istana, rugi besar kita. Ya, kalau ini sampai 2 minggu, 3 minggu nggak boleh ke masjid para jamaah, berarti istana sebanyak 3 minggu gak jadi dibangun oleh Allah. Ini setiap 1 hari 10 istana, karena 5 waktu. Berangkat 1 istana, pulang 1 istana. Semoga corona cepat mati, sehingga istana kita terus kita punya gitu ya. Setiap berangkat menuju ke masjid 1 istana, pulang dari masjid 1 istana. 5 waktu dalam 1 hari berapa? 10 istana dibangun oleh Allah untuk kita. Rugi kalau enggak ke masjid para jamaah. Pokoknya sudahlah, kalau enggak karena uzur yang sangat urgen, yang sangat penting, jangan meninggalkan masjid. Apalagi masjid ini para jamaah, kalau saya masjid ini, kalau menurut saya ini surga, lambang surga yang di dunia. Ini saya mengibaratkan masjid itu apa? Lambang surga yang di dunia. Ini kalau menurut saya. Sehingga apa? Sehingga siapapun yang dalam 5 waktu memasukkan dirinya ke dalam masjid untuk turut salat berjamaah, insya Allah surga yang di akhirat nanti akan diserahkan oleh Allah kepada kita. Ini para jamaah, saya mengibaratkan masjid ini lambang surga yang di dunia. Maka jangan lupa, hadirkan, masukkan diri kita setiap 5 waktu ke masjid-masjid Allah, di mana saja kita berada. Jangan rela sholat di rumah, karena sholat di rumah itu rekomendasinya ketika ada masalah. Dan berapa, coba kita hitung para jamaah, berapa kerugian ketika tidak sholat berjamaah. Pertama, sholat berjamaah itu dengan sholat sendirian dilipat gandakan pahalanya sama dengan 25 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, ketika seseorang berwudu dengan wudu yang baik sesuai dengan yang disunnahkan, lalu kemudian keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa sholatu, tidaklah mengeluarkan dia kecuali sholat. Artinya apa para jamaah? Keluarnya bukan karena tujuan lain, bukan. Kan ada menuju ke masjid itu misalnya karena ada musyawarah, ngambil barang, ya, menuju ke masjid karena untuk membenahi genteng yang jatuh misalnya, kan lain. Enggak, ini maksudnya tidaklah mengeluarkan dirinya ke masjid itu kecuali tujuan sholat berjamaah. Ini 2. Apa pahalanya? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun.
Tidaklah melangkah satu langkah, melainkan diangkat baginya satu derajat dan diampuni, dihapus satu dosa. Ini sudah fadilah berikutnya. Kemudian fadilah yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, 2. Yang ketiga. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Ketika sudah sampai di masjid, lalu ia sholat, maka tidak henti-hentinya malaikat itu mendoakan, membaca sholawat kepadanya. Sholawatnya malaikat artinya mendoakan. Kalau sholawatnya dari Allah, Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Terus itu selama masih di masjid. Walam yazal ahadun fi sholatin mantadhara sholat. Jadi malaikat itu selama di masjid, masuk sampai pulang. Masuk misalnya sholat sunnah, lantas kemudian menunggu imam, kemudian setelah itu sholat berjamaah, setelah itu wiridan. Selama di masjid, malaikat selalu, berapa malaikat ini? Sak langit. Wallahi, eman gak gini? Kalau sholat di rumah kira-kira gak dapat itu, gak dapat. Sholatnya di rumah kok ngumpet, gak dapat, ngumpet lagi. Betul gak kira-kira? Gak dapat. Cuma dengan istri doang. Ini dapat sholawat. Berapa malaikat? Semua malaikat yang di langit pertama sampai langit ke-7 mendoakan kita. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allah berilah dia rahmatmu, rahmatmu insyaallah. Ini rugi kalau kita tidak berjamaah di masjid. Dan hadis ini juga para jamaah menunjukkan bahwa kalau sholat ke masjid itu jangan tergesa-gesa. Berangkatnya sudah terakhir, pulangnya apa? Pulangnya lamcing. Apa artinya? Salam langsung belecing. Apain? Tergesa-gesa. Nanti selawatnya sedikit dong. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berbet keluar, gak dapat apa-apa nanti, cuma sedikit. Itulah jamaahnya orang yang lamcing, sholat barek belecing. Ya, saya waktu di pesantren dulu para jamaah, waktu di pesantren ngaji kitab apa itu syarahnya Sulamut Taufik. Ya, ngaji syarahnya Sulam Taufik. Pernah tahu kitab Sulam Safinah ya? Ada syarahnya itu ya. Lama ngaji itu, hatam balik lagi, ngatam balik lagi begitu. Syarahnya Sulam Safinah. Di situ ada pendapat atau hadis, saya lupa itu ya. Dikatakan man lam yurid kal wirdi. Siapa yang gak wiridan sesudah sholat kayak bedes. Ya. Terus diterangkan oleh Pak Kiai, karena kera itu misalnya apa? Mencuri tanaman misalnya ya, mencuri tanaman. Misalnya jebol pohon misalnya. Begitu jebol langsung dibawa lari ke atas apa namanya? Ke atas pohon. Kenapa? Takut konangan yang punya. Habis jebol langsung berut lari. Makanya sampai ada yang mengatakan man lam yurid kal wirdi katanya. Sopo sing gak wiridan maka seperti kerang. Lamcing salam barek belecing. Nah ini. Tapi kalau ada memang ada tujuan gimana? Boleh. Misalnya pusing sekali sehingga cepat-cepat kepingin merebah. Oh silakan. Atau ada janjian, sedangkan kita sudah ditunggu misalnya, dan terkait dengan jam. Wah ini silakan, off to you. Off to you. Kalau bahasa Arabnya apa off to you itu? Bahasa Arabnya off to you. Bahasa Arabnya apa? Ala masyita. Apa tadi? Ala masyita. Kalau misalnya ada keperluan, sudah ditunggu, harus sampai misalnya, ya sudah, jangan wah enggak kok saya harus wiritan dulu, akhirnya begitu di sana
kehilangan kapal. Oh ini jangan, ya sudah kalau memang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ayo segera berangkat, silakan. Cuma kalau itu amalan harian, amalul yaumi, bahasa kitabnya begitu, amalul yaumi, amal harian, kebiasaan, ya nanti jadi kalkirdun sebenarnya. Ya, jadi kirdun nanti begitu ya. Blebet, assalamualaikum, langsung lari. Jangan, wiritan dulu. Ada hikmahnya di situ. Malaikat sak langit mendoakan. Selama kita detik-detik di masjid itu, doanya malaikat terus seperti sekarang ini kan? Ya. Kebiasaan kalau salat subuh Rasulullah itu dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah kalau salat subuh tidak keluar kecuali ketika matahari terbit. Setelah matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat yang kita sering namakan sholat apa itu? Isyraq begitu. Apa pahalanya? Seperti haji dan umroh tamatan, sempurna. Matahari keluar ya, bukan belum matahari belum keluar sudah indah, sampai matahari kelihatan di tembok itu, oh ini sudah keluar. Maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Dan apalagi itu juga waktu keluarnya waktu duha. Jadi ada 2 pahala bagi kita. Pahala amalan setelah sholat subuh tadi dan pahala sholat duha. Di situ langsung saat sholat duhanya sudah. Boleh ditambah boleh, ya. Tapi itu sudah dicatat sudah. Waktu duha. Sudah. Ini masya Allah. Kemudian hadis yang terakhir. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara shalah. Tidak henti-hentinya salah seorang di antara kalian berada dalam sholat. Artinya dicatat sebagai orang yang sholat. Selama apa? Selama menunggu sholat. Misalnya apa? Selama menunggu sholat itu kita masuk, imamnya belum datang. Sudah selama kita menunggu itu dianggap sholat sudah. Pahalanya dianggap sholat. Makanya jangan kemudian di situ malah sibuk HP-HPan, kemudian sibuk ngobrol. Wah, ngobrolnya ngerasani tetangga lagi. Waduh sudah repot sudah. Gimana ini cara kata malaikat? Masya Allah cara menghitungnya repot. Dan ini juga sebagai dalil tentang tidak ada pujian sebelum sholat berjamaah. Tidak ada pujian. Orang Jawa pujian sebelum salat berjamaah itu macam-macam pujiannya. Betul nggak kira-kira? Ada yang bahasa Madura, ada yang bahasa Bawang, ada yang bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Jawa contohnya gimana? Contohnya itu eling-eling sira menungso ojo sira banget al-ayat. Waduh, ada juga yang apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Ada lagi apa? Yang apa namanya? Salat berjamaah itu loh. Ya, astaghfirullah rabbal baraya dan lain sebagainya. Ada yang huwa, masya Allah mereka teriak-teriak. Tidak ada ajarannya. Ini ajaran sesat. Zikir sesat. Saya dulu tukang begitu. Karena yang azan itu di desa mesti saya berusaha. 5 waktu itu saya berusaha azan. Rumah saya di depan masjid begitu. Mesti saya pujian. Kalau asar tuh kiroah gitu. Sebelum tarhim kiroah itu mesti. Saya dan bapak saya begitu. Bangun duluan gitu. Masya Allah para jamaah. Nah ini yang ada adalah intidhar sholat ba'das sholat dalam hadis lain. Sebelum sholat berjamaah itu yang ada apa? Intidharus sholat ba'das sholat. Menunggu sholat sesudah sholat. Artinya apa? Tidak ada lagi kegiatan setelah itu sebelum itu kecuali sholat. Terus seandainya begini gimana? Kita sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian sudah sholat qobliyah, imam gak datang-datang, daripada bengong baca Quran silahkan. Atau sholat lagi boleh. Sholat lagi boleh sebanyak-banyaknya kok sholat itu. Ya, apalagi Jumatan. Kalau Jumatan tidak ada qobliyah Jumat. Tidak ada qobliyah Jumat. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Hajar
di dalam syarah kitab Bukhari. Ya, syarah kitab Bukhari. Hajar Al-Asqalani, tidak ada salat qabliyah sebelum Jumat, salat Jumat. Karena yang ada qabliyah itu salat zuhur. Ini salat Jumat gitu loh. Yang ada gimana? Yang ada salat sebanyak-banyaknya silahkan. Sebelum imam naik mimbar. Sebelum imam banyak-banyaknya salat silahkan. Kenapa? Karena ada di masyarakat sekarang itu dikhususkan. Begitu azan, antara adzan dan iqamat di sana ada salat qabliyah. Ini salah. Tidak ada, dari mazhab Syafi'i pun tidak ada. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dia. Di mazhab Imam Syafi'i pun tidak ada salat sunnah di dalam salat Jumat itu antara adzan dan iqamah, tidak ada. Dan ini fanatik sekali di Indonesia itu. Setelah adzan mesti ada salat sunnah sebelum imam naik mimbar. Ini kebiasaan yang salah. Tidak ada qabliyah sebelum Jumat, tidak ada. Yang ada silahkan sholat sebanyak-banyaknya. Ya sudah, kalau sudah azan ya jangan sholat lagi. Kecuali pas azan, pas kita sedang sholat, gak apa-apa, teruskan. Kalau sudah azan dan kita sudah selesai sholat sunnah, tunggu dulu sampai azan selesai. Kenapa? Di sana ada sunnahnya menjawab azan, kan begitu. Nah ini para jamaah, tidak ada puji-pujian sebelum sholat. Sebagaimana juga tidak ada zikir keras sesudah sholat. Zikir keras sesudah sholat tidak ada di mazhab Syafi'i, tidak ada di mazhab Hanafi Maliki, tidak ada di mazhab Hambali, tidak ada semuanya. Terus di mana Ustadz azana? Neng Jawa. Di Jawa ini yang ada. Tidak ada di Mekah. Di Mekah, seluruh Mekah tidak ada itu. Seluruh Mekah, seluruh Turki, seluruh Yaman, kecuali yang di situ ada kebid'ahan. Tidak ada. Yang ada di Jawa Timur. Waduh, wiritannya para jamaah, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali masyayikhina wali muallimin wali. Padahal Rasulullah istighfarnya sesudah sholat, cek dalam hadis yang sahih gimana? Astagfirullah, langsung Allahumma antas salam. Tidak dipanjangkan istighfarnya. Sudah salah sudah. Kemudian setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Setelah itu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tanpa protokol. Protokol seperti apa contohnya? Ilahi ya subhanallah. Bisa subhan. Ada juga yang nallah. Waduh, ini kecepatan. Subhan nallah begitu. Setelah subhanallahil azim, lalu ada protokol lagi. Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena disingkat-singkat habla. Saya dulu begitu, waktu masih jahiliyah zaman dulu. Sekarang sudah kenal Quran dan Sunnah, alhamdulillah, gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah. Tinggal berapa? Satu. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Allahu akbar. Disingkat berarti. Ini ibadah, gak ngereken sunnahnya gimana? Ibadah itu harus hati-hati. Ibadah itu yang kita peruntukkan di hadapan Allah. Betul lah kira-kira? Yang kita kita persaksikan di hadapan Allah. Kalau salah, lam tuqbal, tidak diterima. Sekali ibadah, perhatikan dari sisi sunnahnya. Bagaimana menurut sunnah? Caranya seperti apa? Perlu itu. Ahlus sunnah wal jamaah. Kebiasaan ahlus sunnah wal jamaah dalam ibadah gimana? Selalu bagaimana sunnah Nabi. Ya, makanya mereka disebut ahlus sunnah. Kalau ibadah cuma modal semangat, waduh para jamaah, sesat. Ibadah modelnya hanya semangat saja.
Gak tahu dasar hukumnya, sunnahnya seperti apa. Sing penting semangat. Loh, ibadah kok asal semangat? Semua ibadah itu kita persembahkan kepada siapa? Allah. Maka harus diperhatikan dari sisi hukumnya. Hadis yang berikutnya, An Abi Darda radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin, tidak ada dari 3 orang, fi qaryatin, yang netap di suatu desa, wala badwin, atau di suatu gurun paha, Sahara misalnya, ya, di hutan misalnya, la tuqamu fihimus sholatu, yang tidak ditegakkan padanya salat, apa? Illa stahwadza alaihimus syaiton, melainkan setan akan menguasai mereka. Nauzubillah. Fa alaikum, kata Nabi, makanya kata Nabi apa? Fa alaikum bijamaah, maka tetaplah kalian selalu berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah, maka sesungguhnya yang tukang makan kambing itu namanya apa? Ya, bentuknya seperti anjing, serigala, ya. Maka sesungguhnya serigala itu tidaklah memakan seekor kambing kecuali kambing yang larat, yang keluar dari persatuan jamaahnya. Masya Allah para jamaah. Akhrajahu Abu Dawud. Ini wajibnya sholat berjamaah. Tidak ada 3 orang. Misalnya di kampung ini semuanya mati, semuanya tak corona misalnya, cuma ada 3 orang, maka tetap wajib tegakkan sholat berjamaah. Atau kita berada di hutan misalnya, berada di hutan belantara jauh dengan perumahan, tetap ada 3 orang, ya, maka tetap tegakkan sholat berjamaah, ya. Maka kata Nabi, tetaplah kamu berjamaah. Kenapa? Nabi sampai menggambarkan, tidak ada serigala itu mau memakan kambing kecuali kambing yang sendirian. Dia terlepas dari gerombolannya, maka diterkam oleh serigala. Begitu juga kita. Ketika kita keluar dari al-jamaah, nah sudah, kita akan dikambing hitamkan oleh syaitan. Istahwadza alaihimus syaitan. Dipengaruhi otaknya, dicuci otaknya. Naudzubillah. Hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bi sab'in wa isrina darajatan. Salat berjamaah itu melebihi daripada salat sendirian selisih 27 derajat. Masya Allah. Ketika di rumah cuma 1 derajat, tapi ketika ke masjid sampai 27 derajat. Nah, ini menunjukkan tentang fadilah sholat berjamaah. Syarahnya, li ahammi salatil jamaati, bagi pentingnya salat berjamaah, walima fihi minal fawaidil ammati wal khassati, dan karena pada salat berjamaah itu ada faidah-faidah yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Rattaballahu alaiha al-ajrul azim,
Allah akan memberi pahala yang agung bagi siapa yang salat berjamaah. Wa raghaba fiha ar-Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi. Raghaba fiha artinya memberikan motivasi bagi orang-orang untuk berjamaah. Wa akhbara anna salatar rajuli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya salatnya seseorang laki-laki, berarti wanita tidak wajib. Tapi kalau ada ibu-ibu mau ikut salat berjamaah boleh, tidak boleh dilarang ya. Cuma tidak wajib. Dan Nabi memberitakan bahwasanya salatnya seseorang dalam berjamaah tafdulu salatahu liwahdihi, melebihi salatnya liwahdihi sendirinya, melebihi. Wa anna salata fi jama'atin, dan Nabi memberitakan bahwasanya salat dalam keadaan berjamaah sababun lil iktisami minasyayatin, adalah merupakan sebab bagi terjaganya dari penguasaan setan. Wallahi para jamaah, ini diantara fadilahnya. Jadi kalau kita ini istiqomah salat berjamaah di masjid, insyaallah setan tidak akan leluasa menguasai kita, bahkan setan akan lemah menguasai kita. Makanya sering saya katakan, mari kita jadikan setan itu kecewa dengan kita. Kenapa? Setiap mau digoda ternyata berangkat ke masjid. Setiap mau digoda supaya baca Quran ternyata malah baca Quran, murojaah. Setiap mau diajak ngerasani orang ternyata sibuk berzikir. Kita bikin capek setan itu. Insya Allah begitu ya. Baik, kemudian fawaidnya. Idham fawaid, faidah idhamu fadli salatil jamaah. Yang pertama, agungnya derajat salat berjamaah. Yang kedua, annaha afdalu min salatil rajuli liwahdihi, bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama daripada salatnya seseorang sendirian. Berarti salat sendirian itu juga sah gitu loh ya. Sah, bukan berarti batal. Cuma gak dapat pahala besar ini. Yang ketiga, anna takhallufa an salatil jamaah. Nah ini penting, bahwasanya orang-orang yang ketinggalan salat berjamaah atau memang dia malas salat berjamaah, apa yang terjadi? Sababun litasallutis syayatini, menjadi sebab bagi dikuasai oleh setan, alal insani, atas manusia, akan dikuasai oleh setan. Sehingga orang yang salat berjamaah dengan yang tidak pernah salat berjamaah pasti beda para jamaah, dalam ibadahnya, dalam kesehariannya pasti beda. Orang yang nggak pernah salat berjamaah itu nanti dikuasai oleh setan. Jadi setan mempengaruhi hidupnya sehingga ulahnya dan lain sebagainya banyak yang negatif. Nauzubillah. Nah, berarti di sini bisa menjadi resep supaya kita menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang baik, yang soleh. Antaranya adalah banyak-banyak sholat berjamaah, istiqomah berjamaah di masjid. Insya Allah kita tidak akan dikuasai oleh setan. Setan tidak akan mampu menembus diri kita. Kenapa? Pada diri kita ada sholatul jamaah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita termasuk di antara penegak sholat berjamaah. Doanya di mana doanya? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim ayat 40 sampai ayat 41, di mana Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Coba lihat dulu. Insyaallah sebentar lagi mataharinya keluar ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Baca ini, lihat para jamaah ya. Wahai Tuhanku, jadikan aku penegak solat. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Yang ke-41, Rabbana ighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku.
walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan semua orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti. Masya Allah para jamaah. Ini doanya siapa? Doa Nabi Ibrahim. Saya tidak meninggal. Alhamdulillah saya pribadi para jamaah, saya baca setiap hari. Setiap salat 5 waktu saya baca ini. Pasti ayat ini biasanya tak taruh sebelum salam para jamaah. Tak taruh sebelum salam. Salat wajib, salat sunnah juga seperti itu. Karena cita-cita kita, diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, dimanapun berada, penegak salat. Resepnya di mana doanya? Ibrahim ayat 40 dan 41. Semoga Allah menerima doa kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.